Sejak tanggap darurat bencana virus corona baru atau COVID-19 berlaku, pemerintah ibu kota mengimbau penutupan tempat hiburan yang mengundang orang-orang untuk berkumpul. Selain itu, seruan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan nomor 6 tahun 2020 ini juga meminta semua aktivitas perkantoran ditutup. Dan setidaknya sebanyak 1.200 perusahaan telah mengikuti seruan Anies tersebut. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andrian Syah, mengatakan hingga 21 Maret sudah 1.262 perusahaan di Jakarta yang telah melakukan langkah-langkah pencegahan COVID-19 sesuai seruan Gubernur DKI. Setidaknya, setengah dari kasus positif corona berada di Jakarta. Jumlah ini diprediksi terus bertambah jika rantai penyebaran tidak diputus. Salah satu caranya adalah dengan seruan bekerja dari rumah atau work from home. Namun sebagian perusahaan lain masih melaksanakan kegiatan perkantoran. Meski demikian, perusahaan tetap harus menerapkan jaga jarak antar karyawan, berupa masing-masing meja dan kursi diberi jarak 1 hingga 1,5 meter. Karyawan tidak boleh berkumpul secara dekat dan tak ada bersalaman tangan. Selain itu, perusahaan juga mesti menyediakan hand sanitizer di sejumlah sudut. Meski tak banyak perusahaan yang menyediakan masker untuk karyawannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan status ibu kota tanggap darurat bencana virus corona baru atau COVID-19 selama 14 hari. Tanggap darurat berlaku sejak Jumat 20 Maret 2020. Ini artinya, jika belum diperpanjang, tanggap darurat akan berlaku hingga 3 April 2020. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, work from home atau penutupan sementara perusahaan-perusahaan atau perkantoran di DKI Jakarta, di beberapa kota, dan juga sudah dihimbau tidak saja oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kota, tetapi juga sudah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Negara sudah meminta agar kita berhenti dulu beraktivitas untuk menekan lajunya atau cepatnya penyebaran virus corona. Apakah kemudian penutupan sementara kantor-kantor ini sudah dipatuhi? Jika ada yang belum melakukannya, pabrik-pabrik terutama, mengapa ini belum dilakukan? Apa yang kemudian harus disiapkan juga oleh pemerintah berkaitan dengan nanti jika dalam 1 bulan ke depan kantor-kantor tidak beroperasi, mal sudah harus tutup seperti kemarin dan bertambah mal di DKI Jakarta yang tutup hari ini. Apa yang kemudian sudah disiapkan dan apa yang harus disiapkan kemudian? Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup tempat-tempat hiburan di Jakarta dalam rangka menekan penyebaran cepatnya virus corona. Para pengusaha tempat hiburan berharap ada kompensasi lebih dari pemerintah DKI Jakarta terutama. Karena mereka mengaku akan kesulitan nantinya untuk membayar karyawan yang diliburkan. Kita dengarkan pernyataan mereka. Kami mohonkan ke Pemprov yaitu sama kebijakannya seperti kebijakan Ibu Sri Mulyani yang meniadakan pajak hotel dan restoran selama 6 bulan di luar Jakarta. Nah, ini kami minta juga kebijakan itu sama karena Jakarta sekarang udah seperti ini. Jadi harusnya sudah disamakan. Saya minta Jakarta pajak hiburannya dihentikan juga selama 6 bulan. Dan tadi bunga bank khusus pinjaman usaha tolong di stop juga selama kami stop. Dan ketiga yaitu tadi minta untuk di-announce ke seluruh pemilik gedung di Jakarta, sewanya juga bantu kami gitu. Sekarang kita stop, sewa jalan terus, service charge jalan terus, dan ini mahal semua, nggak ada yang murah. Jadi maksud saya gini, tujuannya apa? Tujuannya bisa kita survive dan kita bisa membayar karyawan, itu saja. Ya, Mas Agus dan Pak Anton J. Supit, tadi adalah Hana Suryani, Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta, yang menyuarakan sepertinya sebetulnya sama dengan yang disampaikan Pak Anton dan juga Mas Agus. Perang biologis ini lebih menakutkan, Mas, karena ini orang keluar rumah saja tidak berani, Mas. Ya, ke Mas Agus sebentar. Mas Agus, ya. Pemerintah sebetulnya sudah punya beberapa mekanisme, saya menyebut begitu. Ada bantuan langsung tunai yang sudah biasa dilakukan, mekanisme-mekanisme yang selama ini, kalaupun masih ada kekurangannya, tapi sudah berjalan dan tinggal jentik jari, tekan tombol begitu, mekanisme ini sudah bisa berjalan. Ya, gini, pertama memang saya setuju itu satu badan yang mengatur. Nah sekarang memang untuk yang di shop tidak kerja dan sebagainya, harus di rumah, itu makanannya harus diantar, tidak bisa tidak. Kalau kita lock di Jakarta saja, itu ada misalnya bisa dilakukan oleh
misalnya teman-teman di Satpol PP dan sebagainya nanti dibantu oleh teman-teman Banser dan semua relawan, makanan harus tersedia di rumah masing-masing. Satu. Kedua, memang bantuan sosial harus disegerakan. Daripada kita intervensi ke pasar uang, sudah 200 triliun lebih, mendingan kita lihat Jakarta ada berapa, seluruh Indonesia lah, ada berapa sih orang miskin, 40% atau 40 juta atau berapa, dihitung saja, kalikan 1 KK berapa, itu diberikan uang harian minimal. Sudah mereka dapat. Nah persoalannya memang karena NIK kita itu belum beres-beres, IKTP, jadi agak sulit, tapi harus bisa dilakukan. Nanti yang mencuri-curi korupsi tembak aja sudah. Ini sudah krisis, ya tidak bisa main-main. Nah artinya semua itu harus disediakan oleh pemerintah. Kan memang sudah dibahas anggarannya berapa ratus triliun itu sudah akan disalurkan. Nah segera salurkan. Karena kalau tidak kita akan terlambat lagi, ini bisa punah ini. Yang korbannya penderita cuma 500 sekian, itu kan yang tercatat, yang di rumah sakit. Di luar sana, itu perkiraan saya baru 30% yang tercatat. Yang tidak tercatat berapa? Jadi sudah ribuan di luar sana. Betul. Kalau tidak segera kita tangani, ya selesai kita. Nah ini maksud saya, memang negara harus bertanggung jawab. Sudahlah, lupakan. Tadi yang tadi Bu siapa yang dari asosiasi itu juga katakan, ya itu betul. Ya. Tunda dulu hitungan segala macam, nanti dihitung nanti belakangan. Ya kan, semua perlu minimal pokoknya selesai dulu. Tanpa itu lupakan, DKI punya uang banyak, itu segera salurkan. Tetapi sekali lagi harus dijaga. Kalau tidak dijaga, orang kita itu licik dan tidak mau tahu, tidak peduli tetangganya kalau diambil itu dia meninggal, tidak peduli. Jadi itu harus dijaga oleh aparat. Sebentar lagi perusahaan-perusahaan harus membagikan THR karena sudah ada hari raya. Kita akan ada Ramadan dan lain-lain. Kita harus segera melihat sesuatu dari sisi kebijakan ekonomi untuk rakyat kecil. Apa yang kemudian Anda bisa katakan mengenai hal-hal ini menjelang Idul Fitri dan juga Ramadan, Pak Anton? Saya kira yang paling mendesak, Mas, yang kita harus tangani segera itu adalah bagaimana menangani kaum marginal yang katakanlah kategori miskin atau mungkin yang dekat hampir miskin dan seterusnya. Data itu kan sudah ada. BPS kan 25 jutaan orang yang kategori miskin, pendapatan 435.000 per hari, per bulan per orang. Tapi kalau lihat dari bantuan penerima iuran BPJS Kesehatan ada 9,6 juta. Saya kira sasaran kita itu yang paling penting. Karena kalau buruh yang terutama di sektor formal, itu minimal ada gaji dan lain-lain yang masih. Jadi mereka juga sulit, tetapi paling tidak dibandingkan yang orang yang cari hari ini, makan hari ini, itu yang harus ditangani segera. Seperti apa dikatakan Pak Agus tadi, itu yang harus diantar. Tapi tentu mengantar ini kan harus dilengkapi juga dengan pakaian yang aman buat pengantar. Tentu ini kan PR-nya banyak, Mas. Nah, oleh karena itu saya kira memang kalau menyangkut sudah mendekati Ramadan dan katakanlah bulan puasa, memang tentunya kita harus mengajak bicara kaum ulama dan lain-lain bagaimana baiknya ini seperti ya kita kan susah mengomentari karena sudah situasi di dalam tiba-tiba datang seperti ini, semua juga pada bingung, tetapi pikiran kita kan harus lebih jernih. Yang paling penting bagaimana menyelamatkan nyawa dulu. Baik. Nah ini yang saya kira yang jadi tugas kita bersama. Mas Agus, sedikit saja berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah mendekati Ramadan dan juga Idul Fitri ini. Mana yang kemudian kita harus pertahankan? Misalnya karena kan semua perusahaan ini bisa saja sudah harus berpikir secara ekonomi mengurangi karyawan atau membayar gaji separuh. Itu sudah ada di benak semua kepala para pengusaha. Sementara ada THR dan lain-lain. Menurut Anda? Ya, secara keuangan itu bisa dilakukan. Tentu nanti dibahas setelah kita selesai diharapkan misalnya Mei, Juni. Ya, jadi kalau untuk Lebaran ya keluarkan dulu minimal saja. Ya, kalau itu nanti tetap harus ada belet dari Menteri Keuangan. Bagaimana caranya? Apakah diutangin dulu atau bagaimana atau nanti dibebaskan kalau dia ekspor pajak-pajaknya atau dia import pajak-pajaknya, itu bisa dihitung. Tapi itu harus dikeluarkan karena kalau tidak ya berat. Kemudian harus ada imbauan kita tidak usah mudik dulu. Karena selain berbahaya juga costly, akan uang banyak beredar. Ya Pak Bobelat yang di daerah-daerah itu ya hidup dengan minimal saja dulu. Anda sudah 2 kali mengatakan ini, jangan mudik dulu. Iya. Ya. Sudah, jangan mudik dulu. Kemudian juga
tidak lagi ada angkutan mudik gratis dari teman-teman Kadin gitu, tidak usah saja dulu. Kemudian juga untuk puasa, saya juga bertanya pada MUI bagaimana ini fatwanya. Karena begitu orang puasa, ketahanan tubuh kan berkurang. Ini perlu juga kita tunggu fatwa dari MUI, saya pikir itu. Baik, semua sudah harus disiapkan berkaitan dengan hal-hal tersebut. Ekonomi, kebijakan-kebijakan praktis tapi cepatnya juga ditunggu. Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, terima kasih. Pak Anton J. Supit, Wakil Ketua Kadin, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Terima kasih, Mas.